Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nok Amr Madaniyati dari D3 Remika Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil studi yang mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya duplikasi nomor rekam medis di Puskesmas F. Latar belakang, sistem penyelenggaraan rekam medis dilakukan oleh unit rekam medis, yang dimana satu di antaranya bentuk pelayanan rekam medis adalah proses penomoran rekam medis. Sistem penomoran di puskesmas menggunakan family folder, yaitu satu berkas rekam medis digunakan oleh satu keluarga, dan masing-masing formulir diberi tambahan kode khusus untuk menandai kode rekam medis ayah, ibu, dan anak. Dalam pemberian nomor rekam medis ini masih memiliki masalah seperti duplikasi nomor rekam medis pasien yang menyebabkan pelayanan kesehatan terganggu dan riwayat penyakit pasien tidak terdokumentasikan dengan baik. Duplikasi penomoran yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh berkas pasien yang tidak ditemukan saat pasien datang berobat atau pasien lupa membawa kartu identitas berobat. Maka dibuat rekam medis baru dengan nomor yang berbeda. Bila terjadi duplikasi penomoran rekam medis di puskesmas, yaitu pelayanan terhambat karena lamanya dalam pencarian rekam medis tidak berkesinambungan isi rekam medis pasien. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadi duplikasi nomor rekam medis di puskesmas. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, yang dimana metode penelitian ini yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah menurut Sugiono 2019, yang dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya duplikasi nomor rekam medis di puskesmas X. Yang pertama ada hasil. Sistem penomoran yang diterapkan di Puskesmas X yaitu Family Folder, yang dimana sistem ini merupakan sistem informasi klinis yang dapat berkesinambungan karena semua data dan informasi sudah mengenai pasien dan pelayanan yang diberikan berada dalam satu folder keluarga. Faktor yang menyebab duplikasi nomor rekam medis diantaranya pada saat ada pasien baru, penulisan identitas nama tidak sesuai dengan identitas sebelumnya, maka identitas pasien sebelumnya masih menggunakan BY dan LY. Jika ada pasien baru, petugas tidak mengecek terlebih dahulu di website puskesmas apakah pasien tersebut merupakan pasien baru atau lama. Dampak terjadinya duplikasi dapat berdampak ke sistem pengambilan kembali berkas rekam medis menurut Ali Sabella Hasibuan 2016. Dan apabila terjadinya duplikasi rekam medis, hal ini akan berdampak ke pelayanan karena lamanya petugas dalam pencarian berkas rekam medis dan tidak berkesinambungannya isi rekam medis pasien tersebut, menurut Ika Muldiana 2016. Yang kedua ada pembahasan. Pembahasan ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada faktor pasien penyebab terjadinya duplikasi nomor rekam medis, yang dimana ketika pasien mendaftar seringkali menyebutkan bahwa pasien tersebut belum pernah berobat, sehingga petugas pendaftaran mendaftarkan pasien tersebut menjadi pasien baru. Fakta yang terjadi di puskesmas X apabila pasien seringkali menyebutkan bahwa pasien ini belum pernah berobat atau baru pertama kali berobat, maka petugas pendaftaran mendaftarkan pasien tersebut menjadi pasien baru karena dikhawatirkan berbeda orang sehingga terjadilah duplikasi nomor rekam medis. Yang kedua ada faktor tidak membawa KIB. Yang faktor daripada pasien itu tersendiri yang sering lupa tidak membawa KIB, sehingga mempengaruhi pelayanan pada bagian pendaftaran dan mempersulit petugas pendaftaran mencari data pasien yang sudah terdaftar dalam sistem. Sehingga pada saat mencari data pasien yang sudah terdaftar dalam sistem, maka memerlukan waktu yang cukup lama. Yang dimana KIB itu sendiri sangatlah penting untuk selalu dibawa oleh pasien setiap kali akan berobat ke pelayanan kesehatan. Upaya yang dilakukan setelah terdeteksi adanya nomor rekam medis yang ganda yaitu dengan cara menggabungkan nomor rekam medis dan dipilih nomor rekam medis yang sering berkunjung. Proses tersebut dilakukan oleh petugas bagian kesni. Yang ketiga, faktor terjadinya duplikasi nomor rekam medis diantaranya pelayanan terhambat karena lamanya dalam pencarian berkas rekam medis dikarenakan tesnya tidak ada, isi rekam medis kurang berkesinambungan, rak dan ruang penyimpanan berkas rekam medis mudah penuh, biaya menjadi meningkat karena penggunaan map yang lebih banyak, khusus pasien asuransi perlu diminta fotokopi KTP agar tidak terjadi penyalahgunaan pemakaian kartu asuransi.
Dan adapun hal yang menjadi penyebab duplikasi nomor rekam medis, didapatkan bahwa responden yang kurang memahami tentang pentingnya pemberian nomor rekam medis terhadap pasien dan kurang mengetahui alur penerimaan pasien atau alur pendaftaran. Kesimpulan, terjadinya kasus duplikasi nomor rekam medis amat sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan puskesmas itu sendiri. Dibuktikan dengan adanya kasus duplikasi nomor rekam medis sebanyak 20 nomor rekam medis, tentunya hal ini berpengaruh pada proses pelayanan. Penyebab terjadinya duplikasi nomor rekam medis yaitu pasien yang mengatakan bahwa pasien tersebut belum pernah berobat atau pertama kali berobat sehingga petugas pendaftaran mendaftarkan pasien tersebut menjadi pasien baru yang dikhawatirkan berbeda orang sehingga terjadi duplikasi nomor rekam medis. Faktor lain yang menyebabkan duplikasi nomor rekam medis yaitu seringkali pasien lupa membawa kartu identitas berobat. Untuk saran, sebagai masukan dan referensi bagi petugas untuk melakukan pendaftaran dan penyimpanan agar memiliki bank nomor yang lebih teliti dalam pemberian nomor rekam medis, melakukan evaluasi terhadap fasilitas yang ada untuk dapat menunjang lagi pelaksanaan rekam medis. Pelaksanaan sebaiknya menetapkan SPO, standar prosedur operasional, dan disosialisasikan kepada petugas pendaftaran agar menjadi acuan dalam melaksanakan sistem penomoran rekam medis. Sekian pemaparan hasil laporan studi kasus yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.